Ya, kita kembali lagi di Bincang Aktor yang ke-41 part yang kedua. Masih dengan Mas Cindil atau Mas Gunawan Marianto. Kita kemarin sudah sempat ngobrolin soal istirahatlah kata-kata dan bagaimana proses pencarian karakternya serta prinsip-prinsip aktornya Mas Cindil. Dan menarik sekali. Kemudian di part yang kedua ini mungkin bisa jadi part yang terakhir sekalian. Kita akan ngobrolin soal The Science of Fiction. Film yang ternyata prosesnya justru dimulai jauh sebelum istirahatlah kata-kata, betul? Ya. Dari Science of Fiction dulu ya. Nah, satu hal yang kemudian sepertinya ini jadi agak berkesinambungan dengan permainan Mas Cindil di istirahatlah kata-kata juga. Di Science of Fiction kan Mas Cindil sama sekali tidak ada dialog, sedikit pun. Di istirahatlah kata-kata kita pernah menuliskan acting review-nya, mungkin Mas Cindil pernah baca acting review-nya. Kita bilang bahwa senyap tapi ramai maksudnya tuh silent act-nya tuh ramai gitu. Ada banyak pikiran dan perasaan yang bergulir tanpa kata-kata. Nah di Science of Fiction juga begitu. Gimana caranya Mas Cindil tetap berhasil menggulirkan pikiran dan perasaan karakter ketika salah satu alat utama dalam berkomunikasi ditiadakan? Ya, aku mendaya gunakan bahasa yang lain ya selain bahasa verbal ya. Kita punya tubuh, punya ekspresi gitu kan. Itu yang kemudian aku gunakan semaksimal mungkin ya untuk menggulirkan pikiran, gagasan si tokoh gitu. Dan bahasa verbal itu cuma 30% loh dari kemampuan berbahasa kita. Jadi yang dihilangin itu cuma 30%. Jadi aku hanya kemudian gimana caranya nge-push gitu kan. Ya kalau hitung-hitungan matematis gitu, nge-push 30% dari tubuhku. Memenuhi 100%. Menggunakan tubuh untuk memenuhi 100% kebutuhan berkomunikasi tadi. Nah, Mas Cindil bilang kalau dalam penciptaan si Siman ini, Mas Cindil kan pernah melalui pelatihan butoh dengan siapa namanya Mas? Yukio Waguri. Dan pernah menjalani banyak proses teater tubuh. Dan Mas Cindil bilang bahwa beberapa bentuk yang ada di Siman itu ada pertimbangan dari bentuk-bentuk tubuh yang pernah Mas Cindil lalui. Kenapa bisa begitu? Bukankah Siman secara dimensional tokohnya tidak pernah mengenal buto, tidak pernah mengenal bentuk mendak mungkin, atau tidak pernah mengenal tubuh-tubuh seni pertunjukan itu? Kenapa kemudian itu jadi pertimbangan untuk memutuskan bentuk Siman, terutama ketika dia slow mo? Gimana ya? Seorang aktor memiliki kekayaan tubuh ya, kekayaan bahasa tubuh. Yang itu kalau di aku pelajari dari banyak ragam tradisi ketubuhan, baik dari silat, tari, butoh, atau metode-metode yang lain. Jadi itu semua kan aku kumpulin ya, aku pelajari, aku kemudian kumpulin dan gunakan gitu ya di banyak kebutuhan. Ya tentu aku mesti memilah-milah kemudian mana yang pas gitu ya dengan konteks karakter, konteks lingkungannya, yang bisa kemudian aku menggunakan kosa gerakku, kosa tubuhku gitu ya. Ya kalau dikatakan ada kosakata, ada kekayaan gerakku. Ya tentu saja nggak semua apa yang aku miliki kemudian pas gitu kan. Harus ada penyesuaian. Kalau bisa dipakai mesti ada penyesuaian gitu kan. Jadi tetap batasnya adalah apa yang dibutuhkan oleh karakter itu.
Yo, kalau sesuai dengan apa yang aku miliki, aku bisa bergerak lebih bagus dari Siman. Bergerak lebih indah, slow-mo-nya bisa lebih halus. Tapi kan bukan itu kebutuhannya. Kebutuhannya adalah ya Siman itu terinspirasi oleh gerak astronot yang dia lihat hanya sekali saja, yang kemudian dia mencoba mereproduksinya, menubuhkannya ya dengan seluruh keterbatasannya gitu. Ya aku berpijak pada itu. Jadi tiruan yang nggak sempurna gitu. Jadi ya slow-mo-nya aku bisa lebih pelan dari situ, bisa lebih halus dari situ dengan kemampuan tubuhku. Bisa lebih indah barangkali. Tapi kan bukan itu yang dibutuhkan. Itu. Ya kayak misalnya di tubuh gitu. Aku bisa salto, tapi kan aku nggak mesti salto di tiap pertunjukanku gitu kan. Misalnya itu. Itu jadi kekayaan buat saja gitu. Jadi kekayaan yang itu akan kemudian perwujudannya itu bisa berbeda-beda gitu. Kayak kita punya kekayaan ya, punya duit gitu kan, kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Berarti itu menjawab pertanyaanku ketika aku bikin acting reviewnya The Science of Fiction, bahwa ada beberapa bagian di mana slow-mo-nya Siman tidak sempurna. Artinya itu memang benar-benar disadari bahwa Siman memang punya kemampuan tubuh segitu, sehingga dia tidak akan memunculkan slow-mo sesempurna orang-orang yang pernah latihan tubuh. Iya. Dia bukan penari. Yuk, meskipun godaannya tinggi ya gitu. Misalnya suara pas jadilan gitu. Ya aku kan berapa kali nari jadilan. Pasti ada memori dari tubuhku yang pengen bangkit mengikuti musik itu kan. Tapi ya nggak bisa gitu. Nggak bisa, aku harus sadar diri gitu. Menyadari diri si Siman gitu. Nah di Siman kan pada akhirnya yang ku garis bawahi adalah soal pengendalian diri. Either itu untuk si aktor, juga untuk si Siman itu sendiri. Bagaimana Mas Cindil mampu mengendalikan diri dengan sangat baik ketika ada di Siman? Terutama kan Mas Cindil bilang tadi bahwa Mas Cindil punya kosagerak yang mungkin jauh lebih banyak daripada yang Siman punya. Tapi ketika berhadapan dengan Siman, kekayaan yang Mas Cindil punya harus ditahan untuk tidak keluar semua, karena Siman tidak membutuhkan itu. Nah gimana cara Mas Cindil mengontrol itu? Ya makanya ada teknik menahan ya. Kalau di dalam bermain dramanya Rendra itu ada yang namanya teknik menahan. Semuanya ditahan. Dengan menahan kita sebenarnya sedang melakukan kontrol atas tubuh, atas emosi, atas perangkat keaktoran kita. Semuanya di dalam kendali. Sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan diri dengan banyak kemungkinan, dengan banyak peristiwa gitu. Maka teknik menahan itu jadi penting. Dan justru dengan menahan itu akan ada satu tegangan tertentu, ada tensi tertentu, ada ada poetika atau dramatika tersendiri di dalam ketegangan itu. Dan menurutku ketegangan itu kuncinya gitu. Maksudnya? Kunci dari permainan. Bagaimana ketegangan bisa jadi kunci? Kan selalu dibilang bahwa kita harus relax kita main. Sementara tegang kan lawannya dari relax itu sikap ya. Bahkan dalam adegan-adegan yang sangat menegangkan pun gitu, justru aktor dituntut untuk serileks mungkin. Kan terjadi ketegangan di situ. Gitu. Hal yang dramatik itu berangkat dari ketegangan. Ya kita tahu lah beberapa genre-genre yang klasik ya. Tragedi, komedi, semuanya berangkat dari ketegangan. Sirkus berangkat dari ketegangan. Itu yang dramatik. Itu yang puitik gitu. Dari permainan gitu. Kalau semuanya dilepaskan gitu, nggak ada ketegangan lagi. Nggak akan ada barangkali ruang tafsir lagi, nggak akan ada satu daerah abu-abu lagi. Semuanya habis. Kalau di keaktoran jadinya histerikal.
acting yang mentok gitu ya, historical. Justru malah kemudian ketika kita histeris, kita kehilangan kontrol atas tubuh. Kita tidak lagi bermain sebenarnya. Jadi kalau dianalogikan tuh kayak ketika kita bermain tuh kita harus selalu memastikan bahwa bayangkan bahwa tokohnya adalah satu objek tertentu yang kemudian kita tali. Kita harus selalu memastikan talinya selalu kenceng, tidak kendor gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya ada istilah A besar A kecil gitu kan, aktor besar aktor kecil. Ketika aku bermain itu sebenarnya ada aku yang mengamati ketika aku bermain gitu. Ada kesadaran itu. Jadi selalu sadar sebenarnya. Kalau histeris kan nggak sadar, dia ndati ya. Kalau dalam permainan jadilan dia ndati, dia trans sama sekali nggak tahu apa yang dia lakukan. Barangkali bagus banget gitu, tapi dia tidak bisa mengulang lagi. Tidak bisa mengulangnya lagi dan dia sendiri juga tidak bisa menikmati permainannya. Penonton yang bisa menikmati. Dia sendiri nggak bisa menikmati. Artinya ketika kita selalu mempertahankan ketegangan itu, kita bisa sekaligus menikmati permainan kita sendiri ya? Di dalam kontrol itu kita sebenarnya sedang menikmati. Tuh jari-jariku seperti apa, aku duduk seperti apa, aku merasakan benar, menghayati. Menghayati itu kan sebenarnya menghidupi ya. Menghayati artinya, iya kemudian aku menghidupi, memberi kehidupan pada tubuhku, pada emosiku. Nah, dalam pemahaman Mas Cindil menghayati itu apa sih? Karena kan dalam penjelasan banyak guru seni peran, sepertinya penjelasan soal menghayati itu begitu esoterik dan mistis gitu. Bagaimana Mas Cindil menjelaskan menghayati atau menghidupi karakter-karakter ini? Ya itu memang istilah yang bisa jadi kemudian jadi kabur ya, kemudian jadi mistis gitu, menghayati. Kamu harus menghayati peran, tapi sebenarnya gimana sih menghayati peran? Ya hayat itu kan hidup gitu kan, hayat itu hidup. Menghayati artinya menghidupi peran. Bagaimana kamu menghidupi peran? Memberi makan pada peranmu, memberi asupan pada peranmu. Dia butuh apa? Dia butuh data, dia butuh informasi, dia butuh latihan tertentu ya dikasih gitu agar supaya peran itu hidup. Gitu. Jadi ada laku-laku yang nggak abstrak gitu ya untuk kemudian sampai pada titik menghayati tadi gitu. Itu sih kalau aku ya menghayati menghidupi, memberi kehidupan. Dan kan kita harus tahu gimana caranya dia bisa hidup. Nah, dicari kebutuhannya. Dia perlu dikasih apa? Ya, penjelasan yang menarik. Nah, tadi Mas Cindil bilang soal ya balik lagi soal ketegangan dan rileks itu. Terus kemudian aku jadi tertarik dengan pertanyaan, bagaimana kita tetap mempertahankan kewajaran ketika kita harus selalu ada dalam posisi ketegangan itu tadi? Ya, kewajaran itu kayak hal yang pengen dicapai kan gitu. Bagaimana aku bisa wajar? Wajar kan artinya tidak berlebihan, tidak juga kurang gitu kan, pas gitu kan. Wajar itu pas artinya ya dia sesuai gitu. Apa yang dibutuhkan untuk wajar ya pengetahuan atas lingkungan di mana si aktor itu berada, pengetahuan atas si peran sendiri sehingga kemudian dia bisa wajar berada di dalam lingkungan itu. Jadi wajar itu bukan berarti realis ya, wajar itu bukan berarti nggak ada apa-apa gitu, nggak ada tensi apa-apa gitu. Ya kewajaran di satu situasi berbeda dengan kewajaran di situasi yang lain. Gitu. Apa yang dituntut oleh ruangan itulah kewajaran. Ya kalau memang kemudian bentuknya itu nggak realis gitu, ya gimana aku kemudian mencapai kewajarannya di dalam ruang itu, gitu, di dalam kebutuhan pertunjukan itu. Wajar itu pas gitu ya, artinya dia pas dengan seluruh elemen yang ada di situ gitu. Setelah Scene of Fiction keliling, kemudian diputar di bioskop, sempat ada yang nanya soal ketidakwajaran dari si Siman nggak? Siman kan bergerak lambat. Ada yang beranggapan bahwa ini film non realis nih, karena tokohnya Siman nih slow mo, sementara tokoh yang lain tidak ini. Sempat ada anggapan kayak gitu nggak Mas?
Yang pada akhirnya ada di pertanyaan, sudah cukup wajarkah Siman di Science of Fiction? Aku nggak tahu kalau itu ya. Maksudku belum ada pertanyaan itu atau komentar atas itu. Aku wajar di dalam situasi Siman gitu kan. Bukan wajar sebagaimana umumnya orang-orang yang bergerak biasa, bukan lambat gitu. Jadi aku berusaha mencari kewajarannya dalam karakter Siman tetap gitu ya. Bagaimana keberjalan lambat di sana itu juga mesti wajar gitu. Tidak dibuat-buat, tidak berlebihan gitu kan. Tidak jatuh sebagai olok-olok misalnya, atau tidak jatuh sebagai komedi, karena bukan itu. Kalau itu yang disasar ya bisa saja gitu. Mungkin gerakku akan berbeda. Kan nggak jadi komedi kan, Siman di sana. Dia malah jadi sesuatu yang menyedihkan gitu. Jadi satu tragedi bahkan gitu. Karena bisa juga tergelincir ke sana. Sangat bisa. Adegan yang Mas Gundul dan teman-teman yang di pabrik itu kan jadi bisa jadi komedi. Ya itu komedi buat lingkungannya gitu, tapi bukan komedi untuk penonton. Ya. Bisa tergelincir ke banyak yang lain juga. Gimana cara mengendalikan itu untuk tidak tergelincir? Karena kan kayaknya akhirnya Siman nih on the edge kan. Kayak seolah-olah dia di ujung gitu. Tergelincir sedikit dia akan lepas dari maksudnya. Ya tantangannya di sana ya. Iya kan? Tantangannya di sana gitu. Karena memang salah takaran sedikit itu tafsirnya bisa beda gitu. Iya. Misalnya kegilaan di sana, gila dan gak gilanya Siman kan selalu berada di antara. Lingkungan maupun penonton barangkali juga nggak bisa kemudian segera Siman gila, nggak juga kan, gitu. Susah gitu. Padahal juga sangat mungkin kalau aku takarannya berbeda sedikit aja dia akan jadi orang gila, benar-benar orang gila gitu. Iya. Atau tadi kemudian jadi lelucon saja gitu. Jadi memang kemudian mencari titik itunya, karena dari tangkapanku, dari tafsir ke atas skenario atau apa yang dibayangkan Anggi bukan itu gitu ya. Bukan itu ya, Siman itu ya bagian dari lingkungannya, dia bagian dari kehidupan yang kemudian antara diterima dan nggak diterima itu ya juga berlangsung terus sebagai satu dialog yang negosiasi gitu. Jadi itu yang aku kejar sih, begitu aku tahu itu ya. Itu kan jadi batasku, jangan sampai jatuh jadi ini, jangan sampai kesini gitu kan. Itu sudah jadi rambu-rambu buat aku sendiri gitu. Ketika bermain sebagai Siman ada kesadaran itu ya berarti ya? Kesadaran untuk biar tidak tergelincir ke arah komedi ya. Ada misalnya ada satu adegan ada satu adegan yang itu kemudian jadi komedi karena Anggi tiba-tiba mengubah, coba kalau pas duduk agak dipentul-pentulin gitu. Nah, aku jalan gitu, kemudian duduk di kursi dan mentul-mentul, malah jadi semua ketawa, artinya enggak. Yang adegan ini ketemu sama keluarganya Mas Lukman Sardi bukan itu? Ya gitu ya. Terus kan duduk nonton TV. Itu awalnya dibikin gitu, di awalnya jalan, kemudian pas duduk itu mentul gitu. Itu malah jadi komedi gitu. Dan akhirnya itu tidak dipilih. Enggak jadi. Nyatanya semua ketawa artinya menjadi komedi itu. Iya. Gitu. Berarti susah banget ya, maksudnya untuk menjaga bahwa enggak Siman ini sedang tidak melucu. Dia hanya sedang berusaha menyampaikan. Dia serius, Siman itu serius gitu. Dia nggak sedang melakukan sebuah lelucon gitu. Itu. Jadi ya itu jadi rambu-rambu buat aku kan, juga buat seluruh tim, buat Anggi juga untuk ini enggak. Itu. Apa itu mungkin juga berhasil tidak tergelincir ke komedi karena bantuan respon kawan main yang lain? Misalnya di adegan ketika berada bersama Yudi. Jelas. Ya kan? Sebagai aktor kita nggak bisa bermain sendiri gitu. Bahkan ketika sendirian pun kita nggak bisa bermain sendiri kan gitu. Selalu ada elemen lain. Di sini bahkan jelas ada lawan main, ada aktor-aktor lain.
entah seberapa besar perannya itu, ya itu bagian dari apa yang menyusun si aktor itu gitu. Nah ini yang mau kutanyakan, aku sempat menanyakan ini di JAV tapi dijawab Mas Anggi khilaf. Mungkin Mas Cindil nggak inget ya kayak dengan pertanyaanku ya. Aku nanya gini, kenapa ada momen di mana Siman tiba-tiba bergerak normal? Apakah kemudian ada kesadaran seumur hidup Siman setelah dia dipotong lidahnya, tujuan utamanya adalah menyampaikan pada orang lain tentang apa yang dia lihat, tapi tidak satu orang pun yang percaya. Tapi pada satu momen di mana ketika uangnya dicuri, tiba-tiba Siman bergerak cepat. Menurut Mas Cindil, aku juga butuh penjelasan. Kenapa itu terjadi? Apakah khilaf seperti yang dibilang Mas Anggi? Atau ternyata dalam sudut pandang keaktoran, dari data yang Mas Cindil temukan dan Mas Cindil cari, ada hal lain? Ya khilaf bisa jadi satu jawaban. Ya, sebagaimana orang di dalam kehidupan sehari-hari kan ada khilafnya, artinya dia lupa gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, Siman itu sadar diri, sadar apa yang dia lakukan. Dia sadar kapan mesti perform, pentas, gitu. Sehingga kemudian dia menguasai seluruh tubuhnya. Dia seperti aktor yang sedang menyampaikan satu pesan, kan sama gitu. Ya kita semua kan aktor ya, kita sedang menyampaikan sesuatu kan, gagasan, pikiran, emosi gitu kan. Kita kan sedang menyampaikan itu. Nah, Siman ketika dia bergerak lambat itu, dia sedang berada di dalam kontrol gitu kan. Dia sedang menyampaikan sesuatu, dia sedang perform di hadapan orang-orang. Dia perform. Nah, ada memang kemudian saat-saat di mana dia nggak perform atau dia kehilangan kesadaran atas tubuhnya. Dan itu kan bisa ditengarai ya di beberapa titik kan. Ketika Siman marah misalnya, sangat marah gitu, ketika dia udah menaruh kepercayaan yang sebegitu tingginya pada tokonya Alek. Pada si Gun itu, gitu kan, si tukang jahit itu, dan dia dikhianati gitu. Si Gun bilang pinjem duit aja mesti dikasih kok, gitu kan. Tapi ketika kemudian duitnya dicuri ya dia marah kan. Dalam kemarahan itu ya dia khilaf, dia kehilangan kesadaran atas tubuhnya. Dia tidak lagi perform, bukan itu yang sedang ditunjukkan, dia sedang menunjukkan kemarahannya gitu. Itu bisa kan, seperti itu juga bisa. Di bagian mana lagi ya? Yang di waktu dia sange tuh. Sange, iya. Itu nggak perlu perform lagi di situ. Berarti dalam kepala Siman, dia sedang perform seumur hidupnya setelah lidahnya dipotong itu ya Mas? Iya, dia sedang menyampaikan sesuatu melalui tubuhnya. Jadi ada kesadaran atas tubuhnya. Nah, pertanyaanku, kan Siman kemudian kalau di timelinenya film, dia melakukan gerakan lambat itu bertahun-tahun. Ada kesadaran menyempurnakan gerakan lambat itu nggak Mas? Pasti. Jadi aku juga Anggi juga menekankan itu. Misalnya di satu adegan, ini pertama kali Siman bergerak lambat. Aku tengarai ketika dia bangun dari tidur dan kemudian mengambil gelas dan minum. Pertama kali Siman bergerak lambat. Terus kemudian aku juga didukung oleh penyempurnaan ya yang dilakukan oleh Anggi melalui ceritanya. Misalnya kemudian tambah kostum gitu kan. Upaya Siman untuk menyempurnakan kan itu. Kemudian dia pesan ke si Gun, tukang jahitnya itu, untuk kemudian bikin kostum gitu. Itu kan bagian dari upaya dia untuk menyempurnakan bahasanya, menyempurnakan kehadirannya. Jadi ada itu gitu. Termasuk gerakan yang jadi lebih matang, yang mungkin di awal-awal gemeter jadi akhirnya dia gitu.
Di awal masih canggung, masih mencari-cari gitu kan. Ketika dia jalan sama ibunya ke pasar misalnya gitu kan, itu kan ya dia sedang mencari-cari bahasa tubuh macam apa yang paling tepat, paling dia nyaman gitu kan. Kan makin lama makin canggih kan Siman, makin lama makin canggih gitu. Kalau yang awal-awal ya tentu saja film itu nggak memotret seluruh kehidupan Siman ya, tapi kan kita bisa melihat beberapa palnya ya. Itu kan misalnya awal gitu kan, pertama kali dia bangun dari sakitnya itu, kemudian ibunya juga mulai menyadari ada keanehan, terus kemudian ibunya gantung diri, dan kemudian pemakaman. Di pemakaman kan juga kemudian orang-orang juga baru melihat Siman bergerak lambat gitu kan, pas ngangkut keranda dan macam-macam gitu. Habis itu terus gitu kan. Ada penyempurnaan, ada eskalasi gitu kan, ada pertumbuhan gitu ya karakter bagi Siman. Momen-momen itu mesti aku tandai sebagai itu pertumbuhan karakter gitu. Ada trauma di Siman? Iya, banyak orang membaca gitu ya, tubuh Siman itu menyimpan trauma, dan memang dari apa yang terjadi, yang dialami oleh Siman dalam cerita itu kan ya traumatiknya. Traumatiknya. Dia melihat sesuatu yang benar-benar nggak dia bisa pahami gitu kan, melihat pesawat, melihat orang berkostum astronot yang dia sama sekali nggak tahu itu apa, itu kan udah traumatik. Belum lagi dia ketangkap, dipotong lidahnya, belum lagi kemudian vonis ya gitu ya, penghakiman oleh ibunya, oleh orang-orang terdekatnya gitu, dianggap gila lah, dianggap macam-macam gitu kan. Itu kan ya Siman menyimpan itu semua gitu kan. Belum lagi kemudian nanti ketika dia bertemu dengan lingkungan yang baru, dia bertemu apa lagi. Ya itu memang, ya tubuh kita kan selalu menyimpan itu, menyimpan memori, menyimpan trauma gitu. Apa inti dari Siman? Aku menulis di acting review-nya, iso krungu ning rasa nyatake. Ya itu bisa gitu kan, artinya dia bisa melihat kenyataan, dia bisa meresepsi kenyataan, tetapi tidak bisa mengungkapkannya gitu. Mengungkapkan bacaannya, tafsirnya atas kenyataan, karena dia nggak punya lidah gitu kan. Dan dia dalam lingkungan seperti itu ya bisa dibilang dia buta huruf lah gitu kan. Karena kan dia bisa nulis harusnya gitu kan, tapi dalam lingkungan seperti itu tahun-tahun segitu ya sangat wajar seseorang tidak bisa baca tulis kan gitu. Itu jadi macam-macam memang gitu ya, kita bisa melihat misalnya sesuatu yang diredam misalnya gitu kan. Siman ini sesuatu yang dibisukan gitu oleh satu kenyataan tertentu, dia mesti dibisukan gitu kan. Dia tidak boleh ngomong gitu. Maka dia dipotong lidahnya, itu satu metafor atas pembisuan. Dan kita juga bisa melihat konteks besarnya kan, rentangnya, dan itu dari tahun 60-an sampai sekarang lah gitu. Itu kan kemudian kita bisa melihat itu 60-an gitu kan. Terus kemudian masuk Orde Baru dan macam-macam. Tafsirnya bisa macam-macam. Nah, soal timeline, aku agak sulit untuk memahami timeline science of fiction. Peristiwa Siman dipotong lidahnya itu terjadi 60-an. Kemudian ketika sudah di pasar, itu kan orang-orang udah pada pegangan Android dan sebagainya. Yang mana Android itu populer di hari ini lah. 2011-an, 2012 ke atas gitu. Artinya ada jarak yang cukup jauh. Ada lompatan. Ada lompatannya. Itu memang sengaja dibuat melompat sejauh itu oleh Mas Anggi. Maka juga dari gambarnya kan juga gitu, dari hitam putih ke warna kan. Nah, gimana cara Mas Cindil untuk mengatasi itu? Yang kemudian secara timeline kan ada lompatan yang seperti sangat jauh nih, yang pada akhirnya dalam bahasaku seperti tidak realis nih. Karena maksudku ketika di 65 Mas Cindil sudah, tokoh Siman sudah sedewasa itu, bukankah seharusnya di era tua, Android sudah dia udah sangat tua, lebih tua lagi bahkan mungkin. Ya memang nggak realis, kalau buat aku sendiri nggak realis gitu.
bahwa pola aktingnya realis, ya, tapi aku nggak realis. Cerita itu sendiri nggak bertumbuh pada realisme. Misalnya Siman yang nggak menua gitu. Tapi ya aku melihat karakter Siman ini metafor. Oke. Dia perlambang dari sesuatu gitu kan. Mungkin Anggi pengen menekankan itu dengan tidak menuakan Siman gitu. Dia tetap gitu. Oke. Dia tetap. Orang-orang di sekelilingnya aja yang berubah, lingkungan yang berubah, zaman yang berubah, tapi dia tetap gitu. Kan bisa juga ditafsir bahwa ya, pembisuan juga masih berlangsung hingga hari ini, misalnya gitu kan. Penyikapan kita atas lian, atas yang berbeda itu juga masih berlangsung sama aja sampai hari ini, bahasanya aja yang berbeda gitu. Itu misalnya gitu kan, bisa melihat, bisa ditafsir seperti itu. Ya bahwa nggak realis, ya aku sadar banget ini nggak realis. Kalau realis pasti Siman nggak menua gitu. Tapi aku juga punya banyak contoh gitu ya di dalam kehidupan gitu ya. Kalau kehidupan adalah rujukan utama kesenian kan gitu, pijakan, rujukan gitu kan, apa yang ditiru kan, kesenian kan yang meniru kenyataan gitu. Ya ada sih gitu, berapa orang yang menurutku itu nggak bertambah tua gitu. Dia tetap aja segitu. Aku punya kawan di kampungku gitu, di Karangmalang, yang dari aku kecil sampai hari ini tuh dia tuh acek gitu. Dia acek. Dia tuh berteman dengan kakak-kakakku sampai kemudian berteman dengan adik-adikku gitu loh. Sama gitu. Dia seperti nggak berubah gitu. Aku teringat itu. Teringat karakter itu. Oh iya, jangan-jangan Siman seperti itu ya. Dia tuh tetap gitu. Ya kalaupun ada perubahan tuh sedikit sekali gitu kan. Perubahan sedikit, tapi kehadiran dia itu sama. Sinar wajahnya itu sama gitu kan. Kayak dia nggak berubah tua gitu. Ada gitu. Aku juga ada kok gitu kan, orang-orang yang seperti itu gitu ya, yang kayak nggak berubah gitu. Berarti tidak ada perbedaan cara menghadapi timeline ya. Maksudnya ketika kemudian timelinenya juga melompat begitu jauh, cara Mas Cindil untuk mengumpulkan data dan menandai fase pertumbuhan karakter tidak ada perbedaan ya? Nggak ada, apalagi aku berpijak pada sekali lagi interaksi ya. Ketika berubah ruangnya, ya aku berpijak pada itu. Jadi lompatanku berdasarkan lompatan ruangnya gitu kan. Ya aku nggak tahu hasilnya akan dibikin hitam putih dan berwarna misalnya, nggak tahu. Tapi paling tidak dari kostum orang-orang di sekitarku misalnya, kemudian itu kan ada banyak perbedaan. Alat-alat yang digunakan, teknologi yang ada gitu kan, itu berubah gitu. Ya aku menyesuaikan dengan itu. Lompatannya berdasarkan itu. Nah, Mas Cindil pernah bilang kalau nggak salah di waktu ngobrol sama Kincir kalau nggak salah. Bahwa aku berada di lingkungan Siman. Maksudnya apa? Apakah artinya dalam ketika Mas Cindil bermain sebagai Siman akan selalu ada Mas Cindil di situ? Iya, maksudnya gini. Aktor itu kan sebenarnya nggak bisa jadi orang lain ya. Iya, oke. Kita nggak bisa jadi orang lain. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah aku gitu, itu berada di dalam lingkungan itu, berada di dalam lingkungan Siman itu, dan kemudian bermain di sana. Jadi aku nggak sedang memainkan orang lain sebenarnya, tapi aku memainkan diriku sendiri yang berada di dalam lingkungan itu. Tapi diriku yang seperti apa? Diriku yang kemudian sudah dibekali, yang sudah terlatih, yang sudah diberi muatan atas karakter Siman gitu. Jadi ya aku nggak jadi orang lain sebenarnya. Aku nggak pernah jadi orang lain gitu. Di dalam seluruh karakter aku jadi diriku yang berada di dalam situasi Siman. Nah, kalau
Oke, Jen Benedetti kan bilang di bukunya The Art of Acting, The Art of Actor kalau nggak salah, bahwa di introduksi dia bilang acting itu ada dua nih. Satu, acting sebagai aktivitas manusia normal, dan acting yang pretend to be someone we are not, berpura-pura sebagai seseorang yang bukan kita, yang bentuknya dirancang, secara artistik dibentuk, dan lain sebagainya gitu. Berarti tidak ada permainan atau prinsip keaktoran Mas Cindil tidak dalam bentuk yang kedua itu, bahwa kemudian segala bentuk di pretend to be someone we are not, karena kemudian ada Mas Cindilnya di sana ketika bermain sebagai karakter. Pertama, bisakah gitu kita menjadi orang lain? Misalnya aku jadi Siman, terus aku di mana? Gitu. Siapa yang menggerakkan Siman? Jadi tetap mau nggak mau akan ada gitu, aku di sana. Seberapa porsinya, seberapa tipis gitu, itu tetap ada kehadiranku gitu. Bahwa kemudian itu dirancang, ya, aku merancang itu supaya kemudian itu jadi Siman gitu, bukan aku gitu. Tetapi ketika melakukan itu kan kesadaranku gitu, bukan kesadaran Siman. Aku nggak sedang dirasuki oleh Siman. Berarti tidak ada konsep menjadi ya? Nggak ada. Menurutku nggak ada konsep menjadi itu. Menjadi kalau bahasa Jawanya dati. Nggak ada. Tapi kemudian yang ada adalah matriks. Skala. Kemudian, seberapa tebal, seberapa tipis kesadaranku itu hadir. Tapi bahkan di dalam kemudian yang disebut menjadi pun akan ada kesadaran kita sebagai aktor. Itu barangkali kesadaran yang paling kecil, tipis gitu. Dalam pemahamanku soal metode prinsip actingnya Uta Hagen, dia bilang kalau aktor memang niscaya akan menggunakan dirinya, menggunakan tubuhnya, menggunakan kesadaran, menggunakan pikirannya. Tapi dalam pemahamanku yang digunakan adalah 4 modal dasar itu sebagai bahan. Kalau dalam analogiku, kita menggeser kakinya, bukan menggeser kaki dan cara berjalannya. Kita menggunakan kakinya dalam karakter, bukan menggunakan cara berjalan Mas Cindil di dalam kaki karakter. Seperti itu nggak, Mas? Yang Mas Cindil maksud dengan aku berada di lingkungan Siman, atau benar-benar artinya tidak ada konsep aku diri, aku aktor, dan aku peran. Ada, konsep itu tetap ada. Itu kenapa kemudian aku butuh latihan, butuh bersiap ya untuk memasuki peran itu. Ada. Jadi apa yang bisa dilakukan pertama dalam mendekati peran gitu. Sedekat mungkin. Peran yang kita gambar ya, peran yang kita rancang gitu. Gimana caranya aku mendekati itu sedekat mungkin gitu. Seluruh latihan itu adalah upaya untuk kemudian mendekatkan diri pada si peran. Semakin jauh peran itu jauh dari keseharianku, akan semakin besar juga upayanya untuk bisa berjalan ke sana. Jadi itu yang kemudian aku lakukan adalah berusaha sedekat mungkin. Oke, misalnya karakter ada di angka 10. Mas Cindil berusaha sedekat mungkin tapi tidak bisa ada di angka 10 ya? Tidak bisa. Itu kesempurnaan. Oke. Tidak akan pernah bisa ada di, artinya kemudian kalau di angka 10 juga mungkin dia akan trans atau dati. Bukan permainan lagi sudah. Oke. Dan di situ letak menegang itu tadi yang Mas Cindil jelaskan tadi ya. Oke. Oke, menarik. Karena kemudian aku agak ketika riset Mas Cindil gitu, ketika Mas Cindil bilang aku berada di lingkungan Siman, kemudian aku jadi mempertanyakan ulang semua yang ku ketahui soal keaktoran. Jangan-jangan memang dalam keaktoran kita tidak perlu menjadi karakter. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri saja. Begitu, Mas?
Ya itu sulit ya kalau diomongin ya. Susah gitu. Apalagi ya acting itu bukan acting kan gitu. Jadi ya. Nah iya acting is not acting atau terus siapa yang acting kemudian kan juga ya selalu bermain-main di situ ya di situasi itu yang memang tidak pasti gitu. Aku juga susah banget ngomonginnya gitu. Tapi yang aku tahu gitu ya aku masih sangat sadar diri gitu, sadar ditonton, sadar bentuk. Artinya aku masih berada di dalam kesadaran, masih di dalam kontrolku sebagai aktor gitu. Oke. Nah, kemudian soal sebagai dan menjadi itu soal ukuran kemudian gitu ya. Ukuran seberapa jauh gitu kan. Seberapa utuh gitu. Karena ada banyak konsep-konsep acting yang berbeda kan gitu ya. Misalnya di Gandrik gitu, aku main di Gandrik kan ya aku harus keluar masuk gitu ya. Benar-benar ditampakkan juga jarak antara aku dan karakterku. Tiba-tiba kemudian melompat lagi, tiba-tiba bocor gitu kan. Jadi diriku gitu kan. Ada, itu kan juga jadi bagian dari permainan sebenarnya. Aku dan peran itu kan, ya di situ main-mainnya gitu. Oke. Mau dibocorin atau enggak, mau dimain-mainin atau enggak, mau diolok-olok atau enggak perannya. Berarti acting itu pada akhirnya soal upaya mencapai karakter, bukan menjadi karakternya. Aku sih itu. Iya. Ya nggak tahu ya. Benar. Aku sendiri juga belajar acting kan tidak dari sekolahan ya. Artinya memang ya belajar dari mana-mana dan juga dari pengalaman gitu kan. Bisa nggak sih sepenuhnya kemudian kita nggak sadar gitu. Bisa nggak sih sepenuhnya kita menjadi gitu. Aku belum pernah mencapainya gitu. Kalau ditanya ketika bermain karakter, berapa persen Mas Cindil, berapa persen karakter? Jawabannya bisa dipersentasekan nggak? Enggak. Susah ukurannya. Bisa ya? Ya, aku ketika bermain ya bermain gitu, artinya aku yang bermain gitu ya. Di dalam permainan itu, di dalam aturan permainan itu, aturan di sana aku nggak boleh ngomong, ya udah aku nggak ngomong gitu. Aturan di sana aku adalah tinggal dan lahir di satu lingkungan tertentu, ya udah aku masuki itu. Aku membiasakan diri dengan itu, berinteraksi dengan itu gitu. Aku nggak berusaha menjadi orang lain, karena ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Yang bisa aku lakukan yaitu mendekati sedekat mungkin, memenuhi seluruh kebutuhannya sebanyak mungkin. Terus yang entah itu nanti seluruh persiapanku ini kepake atau enggak ya nggak tahu juga. Oke. Ya susah ya maksudnya. Tapi kemudian terus apa gunanya latihan? Padahal pertanyaannya itu. Ya latihan tuh ya bersiap-siap. Kita nggak tahu gitu nanti di medan perang gitu ya, kalau ini perang ya. Ya kan ya latihan ada metodenya latihan itu gitu kan. Latihan menembak, latihan berguling, latihan merayap misalnya kemudian kan. Jurus-jurus gitu kan. Dipelajari, diapalin gitu. Tapi pada saat kita bertarung beneran misalnya, apakah kita akan mengingat jurus-jurus itu? Kan enggak gitu. Ya udah kemudian ya keluar seluruh yang tersimpan di dalam tubuh itu keluar. Di Wijitukul Siman sebagai atau menjadi? Ya aku berusaha memainkan peran itu aja. Susah kan? Ukurannya sebagai atau menjadi itu nggak ada ukuran itu susah banget ya buat aku. Ya aku mempelajari gitu kan, berusaha gitu, artinya memasuki kesunyiannya, memasuki kesedihannya, memasuki lingkungannya, dan hidup di sana gitu. Oke. Iya, menarik. Memang susah ya. Dan berarti pada akhirnya ketika kita bicara soal acting sebagai satu bagian kesenian, tidak ada parameter keberhasilan berarti ya? Ya ada. Berapa ada parameter keberhasilannya? Apa parameter keberhasilan acting? Ada loh. Ada gitu. Maksudku
Bukan berarti nggak ada ukuran gitu ya. Ada acting yang buruk itu ada, acting yang bagus itu ada gitu. Kalau nggak ada ukuran susah juga. Tapi bahwa ukurannya itu berbeda ya. Selalu keberhasilan kan kemudian harus diukur berdasarkan apa gitu kan. Dan macam-macam kemudian ukuran-ukuran itu gitu. Jadi itu yang kemudian kita bisa melihat keberhasilan seorang aktor gitu kan, di tingkat permainan bersamanya gimana gitu kan, kemudian juga skillnya, artinya keterampilannya juga kan bisa terlihat, aktor yang terampil dan enggak gitu kan, bahkan dari kehadirannya saja, dia nggak ngapa-ngapain aja sudah kelihatan gitu loh, kematangan seorang aktor itu, dia punya bekal yang banyak atau enggak. Dia latihan cukup lama atau enggak kan ya kelihatan. Dari dia duduk aja nggak ngapa-ngapain, itu kelihatan. Dia kehadiran itu kelihatan. Apalah yang disebut taksu, greget itu atau apa itu kan ada. Aktor yang kuat dan lemah itu kan kelihatan. Sama-sama berjajar, berdiri saja di panggung atau di layar itu kan kelihatan. Seorang yang berilmu dan nggak berilmu itu kan juga kelihatan tanpa harus dia ngomong. Ada kehadiran. Benar. Ini yang disebut magnetisme itu. Ya bisa jadi, bisa jadi itu. Bobot kehadiran, kemampuan dia memikat, daya pikat ya, daya pesona. Apa yang bisa kemudian membuat orang tidak melepaskan diri dari dia, menonton dia dari awal sampai akhir. Itu kan ya daya pikat dan ya kita bisa melihat siapa yang memikat dan enggak kan. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, orang ini menarik, ini enggak menarik gitu. Bagaimana? Ya ada, ukurannya ada. Oke, berarti meskipun kemudian kita tidak bisa sepenuhnya menyebut bahwa acting itu menjadi, tapi bukan berarti tidak ada ukuran. Tetap ada parameter bahwa ini acting berhasil dan ini acting yang tidak berhasil. Ada ukuran dari penonton maupun dari diri kita. Kita tahu kok. Aku buruk ini, aku juga tahu gitu. Aku punya ukuran sendiri. Gitu. Ini belum maksimal ini. Aku tahu banget. Dan itu mesti aku cocokkan juga dengan bagaimana resepsi penonton gitu ketika melihat gitu. Ya kadang juga ada selisih di situ ya gitu ya. Menurutku belum berhasil tapi menurut penonton berhasil kan bisa juga. Atau sebaliknya gitu, rumahsaku aku udah pol-polan, udah mengeluarkan seluruh upayaku gitu kan, tapi ternyata nggak berhasil. Bagi penonton bisa juga ada selisih di situ. Nah, menemukan ukuran itu, aku puas, mereka juga puas, tapi juga nggak akan bisa sepenuhnya. Aku sepenuhnya puas, mereka sepenuhnya puas gitu. Selalu ada dialektika di sana. Oke, berarti ketika menciptakan selalu ada pertimbangan memuaskan penonton? Iya, selalu ada pertimbangan, bukan memuaskan, tetapi kemudian kehadiran orang lain yang melihat gitu ya. Selalu ada itu. Aku nggak bisa pakai ukuranku sendiri gitu, tapi selalu ada ukuran, dua ukuran paling tidak, aku sebagai aktor dan orang yang melihat. Nah, kan di situ kemudian nanti sering ya kita dengar ini melayani kebutuhan penonton gitu kan. Ya kalau sepenuhnya melayani kebutuhan penonton ya bisa juga gitu. Tapi kamu akan kehilangan ukuranmu sendiri gitu. Ketika terus-menerus kemudian yang dipakai ukuran adalah dari sisi penonton. Jadi aku selalu mencoba menimbang dua-duanya. Oke, penonton bilang apa, aku sendiri bilang apa pada diriku gitu. Itu, jadi selalu itu. Jadi ketika berakting itu juga, makanya ada istilah kesadaran ditonton ya. Artinya itu kan kesadaran ada orang lain. Kesadaran di luar diri kita. Kesadaran pada siapa sebenarnya
seluruh kerja ini aku lakukan, aku hadirkan gitu kan. Pada siapa pesan ini disampaikan? Ya, pada penonton, pada orang lain kan gitu. Ya di situ. Jadi selalu ada dua kesadaran, untuk kesadaran diri dan kesadaran ada orang lain gitu. Ketika menonton Siman dan Wiji Tukul sebagai Mas Cindil yang sekarang, yang tentunya pasti tumbuh kayak Mas Cindil bilang bahwa aku sebelum karakter yang kumainkan akan selalu berbeda dengan aku setelah aku memainkan karakter itu. Ketika Mas Cindil melihat Wiji Tukul yang sekarang dan Siman di posisi Mas Cindil sekarang, mana capaian yang menurut Mas Cindil paling memuaskan antara dua karakter ini? Itu dua karakter yang berbeda gitu, yang tantangannya berbeda. Jadi aku juga agak susah juga untuk kemudian membandingkan itu ya. Tapi bahwa di Siman aku merasa lebih siap gitu ya. Karena juga tadi itu karakter itu sudah tersimpan cukup lama gitu kan. Aku sudah membayang-bayangkan dan menghidupi karakter itu lebih lama lah gitu daripada ketika bermain sebagai Wiji Tukul dalam istilah kata-kata. Ada ya situasinya berbeda, jadi agak susah juga mengukurnya. Jadi ya kalau aku melihat sekarang gitu, aku belum bisa berpuas diri. Pertama itu tentu kita tidak akan pernah puas. Jadi kayak begitu melihat di beberapa titik aku masih terus-menerus mengkoreksi diriku gitu. Ya. Ketika nonton gitu, harusnya bukan seperti itu, tapi ya itu sudah lewat ya. Itu jadi sesuatu yang aku simpan saja untuk kemudian nanti bisa aku dayakan di proses yang berikutnya gitu kan. Jadi catatanku lah tadi, jadi proses belajarku gitu loh. Ya memang aku nggak sama lagi ya, artinya seorang aktor memainkan peran dan kemudian melepas peran itu ya, dia udah dalam situasi yang berbeda dari sebelum berperan dan setelah berperan gitu kan. Ya kayak kita membaca buku atau melihat apa gitu kan, sedikit banyak ada yang kemudian berubah ya dari diri kita gitu. Ya kalau buat aktor sendiri ya semakin banyak peran yang aku mainkan gitu, itu akan kemudian memperkaya gitu ya. Memperkaya ya 4 perangkat itulah gitu ya. Kalau buat aktor gitu kan, setidaknya itu. Oke. Jadi bahwa kemudian jika ditanya mana yang lebih memuaskan, sulit untuk memutuskan Siman atau Wiji Tukul ya? Sulit ya. Sama senangnya gitu ya. Okay. Aku senang dengan dua karakter itu dan menikmati ketika memainkannya. Itu bukan beban buat aku, itu area permainan yang menantang gitu. Dan ya udah, aku berusaha bermain semaksimal mungkin di dalam dua peran itu. Apa standar keberhasilan permainan Mas Cindil? Bahwa Mas Cindil bisa bilang, oke, aku berhasil nih di karakter ini. Ukurannya macam-macam, tapi pertama biasa sehabis berakting gitu, ya ketika aku bisa merasa lega gitu ya, ya udah gitu, itu yang sebatas ini yang bisa aku lakukan gitu. Aku nggak menyesali gitu, itu aku pikir jadi ukuranku lah gitu. Meskipun susah juga tingkat keberhasilan seperti apa, tapi setidaknya di perasaanku gitu. Itu aku udah memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan dibutuhkan di dalam peran itu. Itu selepas itu ya udah gitu. Ya kayak nulis gitu ya, udah nulis gitu. Edit.
Terus kemudian ketika tak lepas ke publik itu ya udah itu jadi milik publik. Bahwa ada banyak hal kekecewaan dan macam-macam yang aku simpan itu ya udah itu aku akan perbaiki di tulisan selanjutnya atau di peran selanjutnya gitu. Berarti ketika perannya sudah selesai, tidak pernah jadi beban pikiran. Harusnya. Selama ini Mas ini tidak pernah jadi beban pikiran ya? Apapun itu, teater, film. Sehabis berperan tuh ada satu situasi yang wingit ya kalau aku bilang gitu, aftermath. Sesuatu di mana kemudian aku mesti berdiam dan melakukan pemaknaan gitu. Bukan berarti harus berdiam beneran ya, tapi paling tidak kemudian di dalam aktivitas keseharianku gitu kemudian aku berusaha memaknai apa yang baru saja aku lakukan, baik buruknya itu mesti aku maknai gitu. Dengan cara itu kemudian aku bisa belajar gitu. Tentu saja aku akan ada waktu untuk terus memikirkan itu ya. Aduh. Berdamai dengan perasaanku atas peran itu gitu. Sehingga kemudian bisa punya jarak dan kemudian bisa melihat ukuran gitu kan. Oke. Oh, ini aku masih kurang di sini. Itu kan ketika aku sudah punya jarak ya. Sudah punya waktu yang cukup, sudah punya pemaknaan yang cukup sehingga kemudian bisa mempelajari apa yang aku lakukan. Gitu. Oke, menarik. Pernah mendapatkan karakter yang tidak disukai nggak Mas? Atau Siman misalnya? Ada poin yang tidak disukai dari Siman dalam sudut pandang Mas Cindil melihat Siman? Kayak karakternya kok gini banget namanya? Ya. Pasti kita punya hal yang tidak sesuai ya dengan peran gitu. Wah kalau aku nggak kayak gini misalnya gitu loh, aku akan menempuh jalan yang lain. Iya pasti akan ada ketegangan semacam itulah gitu. Hal-hal yang nggak cocok, hal-hal yang dalam kehidupan yang benar nggak mungkin aku lakukan gitu. Ya selalu ada kayak gitu. Itu yang juga kemudian aku jadi bisa melihat jarak gitu ya. Di situ jarak antara diriku dengan si karakter sehingga kemudian bisa memainkannya gitu. Dalam setiap proses penciptaan berarti Mas Indil selalu menciptakan jarak ya dengan karakter yang Mas Indil mainkan. Ya tadi ada aku yang melihat gitu, yang kemudian mengontrol bahwa apakah bisa sepenuhnya seperti itu, ya enggak juga. Kadang juga aku terlalu larut dengan permainan, terlalu larut dengan karakter. Kadang juga kayak gitu. Jadi enggak, kadang keasikan juga, kadang juga gitu. Bisa bablas ya itu tadi itu ya bagian dari perjalanan lah gitu. Oke, terima kasih Mas Cindil karena sudah ngobrol soal proses keaktoran dan prinsip-prinsip keaktorannya. Kita kayaknya udah ngobrol hampir sejam di part yang kedua ini. Tapi obrolan yang menarik sekali dan aku selalu mendapatkan ilmu baru ketika bincang aktor. Terakhir mungkin aku pengen Mas Cindil, terutama karena juga Mas Cindil berangkat dari teater ya. Ada banyak teman-teman teater yang sekarang sedang berusaha untuk memasuki industri film. Terutama ketika kita punya kesadaran bahwa Indonesia memang belum punya industri teater yang kokoh gitu. Kita belum bisa sepenuhnya hidup dari pertunjukan teater. Mungkin Mas Cindil bisa menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang, terutama aktor-aktor teater yang sedang memulai atau sedang berusaha untuk berkarir di media yang lain, di industri perfilman yang sepertinya lebih menjanjikan.
Ya soal menjanjikan atau tidaknya nggak tahu ya, gitu. Maksudku film itu sebenarnya nggak terpisahkan dari teater. Sejarah lahirnya film itu kan juga berangkat juga dari sejarah seni pertunjukan juga yang bertemu dengan teknologi gitu. Maka sebenarnya itu berhubungan gitu. Kalau lihat sejarah film Indonesia saja kan sangat berhubungan ya. Yeah. Aktor-aktor, bahkan sutradara-sutradara yang bermain kan di film-film awal kita gitu kan, sampai tahun 80-an lah gitu. Itu kan erat banget ya. Arifin Putu Wijaya, Nano Rianti Arno, Teguh Karya. Iya, Teguh Karya, Rendra juga bermain. Artinya itu berkaitan gitu ya. Hanya mediumnya yang kemudian berbeda. Tapi bahwa iya masing-masing medium itu punya disiplin sendiri-sendiri yang rigid juga, keras juga. Itu yang mesti juga kemudian mesti dilihat gitu ya. Ada sensibilitas yang berbeda gitu. Bahwa perangkat keaktoran yang kita gunakan itu masih sama. Ya, aktor itu ya tubuh, vokal, pikiran, perasaan, ya hanya itu. Di teater, di panggung pun kita gunakan itu, di film juga kita gunakan itu, dalam kehidupan sehari-hari juga kita gunakan itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kemudian istimewa di sana. Tinggal bagaimana kemudian mempelajari masing-masing medium itu kan gitu. Itu aja. Oke, itu pesan dari Mas Cindil atau Mas Gunawan Marianto. Terima kasih Mas Cindil sekali lagi karena sudah akhirnya setelah sekian lama ngobrol dan tidak sia-sia. Ilmunya banyak banget. Kita akan ketemu lagi di Bincang Aktor berikutnya. Nanti nggak tahu sama siapa ya. Sampai ketemu di Bincang Aktor berikutnya teman-teman. Viva Aktor.